Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Masih dengan Novita Sari Siotang. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, apa kabar buat kita semuanya? Tentunya semoga dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohaninya ya teman-teman. Salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, selalu tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum, istirahat, serta jangan lupa perhatikan pola makan dan gaya kesehari-hariannya. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung aja kita bahas ya. Saksikan tutorial tersebut karena tutorial ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kita semua atau sangat bermanfaat bagi yang bakalan menjadi calon ibu atau yang sudah menjadi calon ibu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Hari ini kita akan membawakan tentang kenali penyebab dan cara mengatasi alergi pada bayi. Alergi pada bayi merupakan salah satu hal yang sering terjadi, yang sering dikeluhkan oleh ibu-ibu. Apa sih alergi ini? Alergi ini merupakan reaksi sistem kekebalan tubuh kita terhadap zat asing, baik yang disentuh, tertelan, disuntikan, atau yang termakan, maupun zat yang terhirup oleh tubuh kita. Meski umumnya alergi terjadi pada bayi, namun tidak menutup kemungkinan sering terjadi juga pada orang dewasa. Namun kali ini kita akan membahas tentang alergi pada bayi. Apa sih faktor atau penyebab utama yang menyebabkan bayi terkena alergi? Oke, langsung aja ya. Dan seperti apa penanganannya? Penyebab alergi pada bayi itu bermacam-macam. Bisa salah satunya faktor genetik. Faktor genetik merupakan salah satu hal yang utama yang sering terjadi pada bayi. Faktor genetik ini sering memainkan peran dalam terjadinya alergi pada bayi. Jika kedua orang tua memiliki riwayat alergi, maka bayi dapat beresiko mengalami alergi itu sekitar 70%. Kemudian, faktor lain juga sering mempengaruhinya. Antara lain, penyebab lain faktor dari alergi si bayi yaitu makanan dan lingkungan. Alergi karena lingkungan sendiri lebih jarang sih ditemui dibandingkan alergi yang disebabkan oleh makanan. Beberapa makanan yang paling sering menyebabkan alergi pada bayi itu antara lain kacang-kacangan, produk susu, telur, kerang, dan ikan. Sementara itu, alergi yang disebabkan oleh lingkungan itu biasanya terjadi saat si kecil menginjak usia 18 bulan. Pada usia tersebut, anak bisa menunjukkan alergi terhadap benda-benda yang dipegang baik di dalam maupun di luar ruangan. Seperti apa? Seperti serbuk sari, tungau, bulu hewan, jamur, serta kecoak. Ada juga beberapa penyebab lain yang sering terjadi pada bayi, misalnya seperti gigitan nyamuk, gigitan serangga yang menyebabkan kulit si bayi gatal dan memerah. Lalu ada obat-obatan dan bahan kimia tertentu yang menyebabkan kulit si bayi menjadi gatal atau alergi terhadap produk tertentu. Contohnya itu seperti popok bayi yang sering menimbulkan reaksi alergi pada si bayi. Kemudian kita bahas tentang gejala alergi pada si bayi. Jika menderita alergi akibat salah satu faktor di atas, bayi biasanya menunjukkan beberapa gejala berikut ini. Contohnya itu seperti bibir, wajah, atau lidah bengkak, muntah-muntah, diare, gatal-gatal, serta batuk-batuk, bisa juga bersin-bersin, kulit memerah dan ruam, susah bernapas, hilang kesadaran atau pingsan. Itu merupakan gejala yang sering terjadi pada si bayi jika mengalami reaksi alergi. Kemudian kita bahas tentang cara mengatasi alergi pada bayi.
Cara terbaik mengatasi alergi pada si bayi yaitu salah satunya mengetahui penyebabnya. Dengan mengetahui penyebabnya, kita dapat menghindari hal-hal tersebut dari si bayi sehingga paparan zat pemicu alergi itu dapat kita netralisir atau tidak muncul kembali. Jika makanan yang menjadi penyebabnya, maka tundalah memberi makanan yang berpotensi menyebabkan si bayi mengalami alergi, terutama kacang-kacangan. Jika perlu, kita konsultasikan kepada dokter yang sering menangani bayi. Kemudian, untuk menghindarkan bayi dari debu dan tungau, kita bisa lakukan dengan cara menjaga kebersihan tempat tidur, ruangan, serta mainan si kecil atau si bayi. Demikian juga jika disebabkan oleh jamur atau kecoak, hindari atau semprotkan bahan atau penyemprot yang bisa menyebabkan kecoak itu mati, atau bersihkan area-area yang sering terdapat jamur. Hindari juga merokok di dekat bayi. Pada dasarnya sih alergi pada bayi itu tidak terjadi begitu saja ya teman-teman, melainkan membutuhkan waktu. Makin sering bayi yang bersentuhan dengan penyebab alergi, maka makin cepat dia akan memunculkan reaksi alergi. Hal ini terjadi karena tubuh memiliki ambang batas toleransi, sehingga batas tertinggi tubuh untuk menerima paparan itu berbeda-beda. Jika paparannya dialami secara berlebihan, maka memicu reaksi alergi terhadap sistem pertahanan tubuh tersebut, maka terjadilah alergi. Maka solusinya, jangan heran jika bayi Anda awalnya tidak alergi terhadap serbuk sari atau bulu kucing, namun beberapa waktu kemudian akan mengalami reaksi alergi setelah terpapar beberapa kali. Ada jeda waktunya juga sih teman-teman. Ada jeda waktu yang dibutuhkan oleh si alergen untuk membuat kekebalan tubuh tersebut bereaksi terhadapnya. Jika sampai terjadi alergi pada bayi, maka mengobati obat-obat yang biasa dipakai adalah obat antihistamin atau kortikosteroid. Tentunya pemakaian obat tersebut harus pengawasan dokter ya. Oke, terima kasih.